Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azharah Datul Aisy, NPM 225040018. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NPM 225040129. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan radiasi pensiun. Pertama-tama, saya akan menjelaskan ilmu fisika dalam kehidupan. Ilmu fisika adalah ilmu yang dekat hubungannya dengan manusia, karena ilmu fisika itu memiliki banyak manfaat apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Seperti pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu mengenai radiasi pensiun. Radiasi pensiun adalah jenis radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom atau materi yang dilaluinya. Secara garis besar, radiasi pensiun dapat dibagi menjadi dua, yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan radiasi partikel adalah pancaran atom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetik ke bahan yang ditumbuknya. Selanjutnya adalah sinar alfa. Sinar alfa adalah inti atom helium 2He4 dan merupakan partikel dengan muatan listrik plus 2 dengan massa 4. Sinar alfa dapat dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub negatif. Sinar alfa juga memiliki jangkauan yang sangat pendek, serta daya jelajah di udara hanya beberapa sentimeter. Kemampuan sinar alfa menembus lapisan bahan sangatlah terbatas. Sebagai contohnya adalah lapisan kulit mati yang sangat tipis, ataupun kertas HVS yang sudah cukup untuk menyerap energi partikel. Sinar alfa dapat dipancarkan inti atom radioaktif. Lalu yang kedua ada sinar beta. Sinar beta merupakan partikel bermuatan listrik -1e dan tidak bermassa. Sinar beta adalah elektron dan dinotasikan sebagai berikut. Sinar beta dapat dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub positif berlawanan dengan arah pembelokan sinar alfa. Daya tembus sinar beta lebih jauh dibandingkan sinar alfa karena pada saat sinar beta bertabrakan elektron dengan suatu partikel, terjadi gaya tolak-menolak dan dipantulkan oleh elektron terluar partikel tersebut dengan arah yang berbentuk zigzag. Lalu yang ketiga ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik yang tidak bermassa dan tidak bermuatan sehingga dinotasikan sebagai berikut. Sinar gamma tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Daya tembus sinar gamma paling besar dibandingkan dengan sinar alfa dan beta karena pada saat sinar gamma bertabrakan dengan suatu partikel tidak terjadi pemantulan atau penyerapan energi, sehingga memiliki arah sinar yang lurus dan dapat menembus materi lebih besar dibandingkan sinar alfa dan beta. Lalu yang selanjutnya ada sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Antara 1016 hingga 1021 Hz, hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Lalu yang terakhir ada radiasi neutron. Adalah jenis radiasi non-ion yang terdiri dari neutron bebas. Neutron ini bisa mengeluarkan selama baik spontan atau induksi fisi nuklir, proses fusi nuklir, atau dari reaksi nuklir lainnya. Kemudian, manfaat sinar alfa, beta, gamma, dan sinar X. Sinar alfa dapat ditembakkan pada inti suatu atom untuk menghasilkan radioisotop. Lalu, sinar beta untuk menentukan letak kebocoran pipa saluran minyak atau cairan atau gas yang tertimbun dalam tanah, mengukur ketebalan kertas, dan juga pancaran sinar beta karbon C14 dari fosil dapat digunakan untuk memperkirakan umur fosil. Sinar gamma dapat dimanfaatkan untuk radioterapi atau untuk membunuh sel kanker sebagai sterilisasi alat-alat kedokteran, lalu sterilisasi pada makanan dan pengawatan makanan, mengukur ketebalan baja dan mendeteksi datangnya pasokan minyak atau cairan dari jauh yang disalurkan melalui pipa-pipa, membuat varietas tanaman baru yang tahan penyakit. Sinar gamma juga dimanfaatkan dalam pembuatan radio vaksin. Lalu, yang terakhir, sinar X untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit misalnya osteoporosis
radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Lalu, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton video kami dan mendengarkan pemaparan materi